Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita mengaji bersama kitab Al-Majalis As-Saniyah Syarah Arba'in Nawawi, di mana dalam kitab ini akan kita bahas sebagian hikayat dan nasihat dari 40 hadis pilihan dari salah satu ulama besar, Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang dari kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi nabi mereka. Cerita terkait Imam Al-Baghawi menuturkan, di dalam kaum Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang sangat kaya. Dia tidak memiliki pewaris kecuali keponakannya. Singkat cerita, setelah lama menunggu laki-laki tersebut tidak segera meninggal, keponakannya tersebut membunuhnya agar segera dapat warisan. Kemudian jenazahnya ia bawa ke desa lain, dilemparkan ke tengah gurun pasir. Saat pagi menjelang, ia berpura-pura mencari pamannya yang ia bunuh sendiri bersama beberapa orang. Dan setelah berhasil menemukan jenazah itu, mereka menemui Nabi Musa agar ia berdoa kepada Allah dan mengungkap siapa pembunuh laki-laki tersebut. Lalu Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Al-Baqarah ayat 67. Mereka mengingkari perintah Nabi Musa. Apakah kamu bercanda? Kami memintamu untuk mengungkap siapa pembunuhnya, dan kamu justru menyuruh kami untuk menyembelih sapi. Nabi Musa menjawab dengan sungguh-sungguh, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Setelah mereka yakin bahwa menyembelih sapi itu benar-benar perintah Allah, mereka terus saja bertanya tentang ciri-ciri sapi yang dikehendaki, seperti yang telah disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 68 sampai ayat 71.
Sesungguhnya dengan pertanyaan-pertanyaan itu mereka sebenarnya telah mempersulit diri sendiri. Seandainya mereka tidak terus bertanya, maka sapi seperti apapun sudah cukup. Tetapi di balik itu semua terdapat suatu hikmah dalam cerita terkait. Diceritakan juga di dalam kaum Bani Israel pada saat itu terdapat seorang laki-laki yang soleh, yang memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki sapi yang masih kecil untuk diwariskan. Laki-laki tersebut pergi ke dalam hutan untuk melepas liarkan sapinya dan berkata, "Ya Allah, aku titipkan sapi ini kepadamu untuk aku berikan kepada anakku kelak jika sudah besar." Sapi itu pun menjadi liar dan berlari setiap melihat orang mendekat. Singkat cerita, laki-laki itu pun meninggal. Kembali ke cerita si anak, ia tumbuh dewasa dengan akhlak yang mulia, berbakti kepada ibunya. Ia membagi malam ke dalam 3 bagian, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, dan sepertiganya lagi ia duduk di samping kepala ibunya. Di pagi hari dia pergi mencari kayu, memikulnya dan menjualnya ke pasar. Hasil penjualannya pun ia bagi menjadi 3. Sepertiganya untuk ia makan, sepertiganya untuk ibunya, sepertiganya ia sedekahkan. Suatu hari ibunya berkata, "Sesungguhnya ayahmu mewariskan sapi kecil yang ia titipkan kepada Allah di dalam hutan di sana. Carilah dan berdoalah kepada Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak agar ia mengembalikannya kepadamu. Ciri-ciri sapi itu saat kamu melihatnya, seakan-akan cahaya muncul dari kulitnya." Pergilah anak laki-laki itu ke dalam hutan. Ia melihat sapi itu sedang makan rumput. Kemudian ia berteriak, "Dengan kuasa Tuhannya Ibrahim, Ismail, dan Ishak, kemarilah." Sapi itu pun menurut dan menghampiri anak laki-laki itu. Ia memegang punuknya untuk menuntunnya pulang. Dengan izin Allah, sapi itu bisa berbicara dan berkata, "Wahai anak muda yang berbakti kepada ibunya, naiklah kamu di atas punggungku. Sesungguhnya itu akan lebih mudah bagimu." Anak muda itu menjawab, "Tidak, ibuku hanya memerintahkan untuk menuntun pulang, bukan menaikimu." Sesampainya di rumah, ibunya berkata, "Kamu hidup dalam kesusahan, anakku. Siang mencari kayu, malam untuk beribadah. Pergilah ke pasar, juallah sapi itu." Ia bertanya, "Berapa aku harus menjualnya?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Kamu jangan menjualnya tanpa bermusyawarah denganku." Kemudian ia pergi ke pasar. Di saat yang bersamaan Allah mengutus malaikat yang berubah bentuk seperti manusia untuk menguji anak laki-laki itu, seberapa ia menurut perintah ibunya. Si malaikat bertanya, "Berapa kamu menjual sapi ini?" Laki-laki itu menjawab, 3 dinar. Namun aku harus bermusyawarah dulu dengan ibuku." Malaikat berkata, "Aku membelinya 6 dinar. Kau tidak perlu bilang pada ibumu." Anak itu menjawab, "Seandainya engkau membelinya dengan emas seberat sapi itu, aku tidak akan menjualnya
kecuali ibuku meridhoinya. Anak laki-laki itu pun pulang untuk memberitahu ibunya. Ibunya pun setuju dengan harga itu. Ia pun kembali ke pasar. Si malaikat mengujinya kembali. Bagaimana kalau aku membelinya dengan 16 dinar? Anak muda itu pun tetap menolak dan kembali pulang menemui ibunya. Ibunya berkata, "Sesungguhnya yang datang kepadamu adalah malaikat. Ia datang untuk menguji seberapa patuh kamu kepada ibumu ini. Datanglah kepadanya dan katakan, apakah ia akan membelinya atau tidak." Saat anak itu mendatanginya, ia berkata, "Katakanlah kepada ibumu untuk tidak menjual sapi ini, karena tidak lama lagi Nabi Musa akan membelinya untuk suatu urusan. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan seharga emas seberat sapi itu." Takdir Allah pun berjalan. Kaum Bani Israel terus bertanya tentang ciri-ciri sapi yang akan mereka sembelih, hingga semua ciri-ciri itu mereka temukan pada sapi milik anak laki-laki itu. Mereka pun harus menebusnya dengan harga yang sangat mahal sebagai hadiah atas bakti anak laki-laki itu terhadap ibunya. Mereka akhirnya menyembelih sapi itu dan memukulkan sebagian dari sapi itu ke tubuh laki-laki yang menjadi korban pembunuhan di awal cerita. Dengan takdir Allah, jenazah itu bangun dan berkata, "Yang membunuhku adalah Fulan, keponakanku sendiri." Setelah itu, ia pun kembali terbaring mati.